ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasanah tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wad du'a ila al-huda wad dalanata al-khair ibtiqa'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa afina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Majlis Bil Qulub dan juga pengkaji kitab Uqudul Lijen karangan dari beliau Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Bantani yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelum kajian ini kita mulai, marilah kita bacakan Fatihah, kita hadiahkan kepada muallif, kepada pengarang kitab ini, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti mendapatkan barokah, mendapatkan ma'unah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kemanfaatan ilmu yang kita dapatkan. Kita bisa mengamalkan meskipun hanya sedikit-sedikit. Jika ilmu itu diamalkan, insya Allah termasuk orang yang memiliki ilmu, yang ambil ilmu, memiliki ilmu yang mengamalkan terhadap ilmu. Kita hadiahkan Fatihah kepada beliau. Ala hadiniyah wa likulli niyatin syalihah wa ila qadir Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-hadith wa musyrikin wa sufiyin wa malaikatul muqarrabin khususan ووصولهم وفروعهم إلى حضرة أولياء سبيل وإلى حضرة ووصولهم وفروعهم وخصوصا إلى ووصولهم وفروعهم أن الله يعني درجاته في الجنة ويحمد علينا وأولادنا وذرياتنا وتمنينا من بركاتهم وشرورهم ونورهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شكر الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama pengkaji kitab Uqudul Lijen yang saya hormati dan saya muliakan, kemarin halaman 16 telah diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Bantani. Beliau mengutip dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadratu sahmun masmumun man faman tarakaha khaufan min Allah Ta'ala a'tahu Allah Ta'ala imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa pandangan itu adalah seperti anak panah yang beracun.
Barang siapa yang meninggalkan pandangan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, pandangan kepada wanita yang bukan mahramnya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya manisnya iman dalam hatinya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kemudian Nabi Isa juga bersabda, iyyakum man nadrata fa innahu tasra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan. Nabi Isa berkata, jagalah pandanganmu, karena pandangan itu bisa menumbuhkan syahwat di dalam hati. Jadi munculnya syahwat itu dikarenakan pandangan. Dikarenakan mata memandang kepada hal-hal yang diharamkan, kepada lawan jenisnya, maka syahwatnya pun akan muncul. Wa kafa biha fitnatan, dan cukuplah yang demikian itu sebagai fitnah. Jadi tumbuhnya syahwat di dalam hati itu juga menjadi fitnah. Menjadi fitnah bagi orang yang memandang. Makanya ketika berkehidupan atau ketika bermasyarakat, hendaknya kita selalu menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan saja kepada orang lain sehingga menumbuhkan suatu syahwat itu dikatakan sebagai fitnah, sebagaimana dawuhnya Nabi Isa alaihi salam. Juga Sa'id bin Jubair juga berkata, innama kanat fitnatu Daud alaihi salam min ajlin nadrah. Bahwa fitnahnya Nabi Daud pernah terkena fitnah, terkena ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikarenakan dari pandangan. Ada diceritakan bahwa Nabi Daud ini suka terhadap istrinya orang lain, seorang perempuan yang menjadi istrinya orang lain. Kemudian Nabi Daud meminta kepada suami dari istri tadi supaya suaminya menolak atau menceraikan istrinya. Dan Nabi Daud yang akan mengawininya atau akan mencukupinya. Dan itu pada pada syariat Nabi Daud diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Dan tidak sama sekali tidak mengurangi muru'ah, tidak berdosa. Nanti akan terangkan akan semuanya akan diceritakan dalam kitab ini. Ruya dan cerita ake, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa adalaina wa uladina wa dhurriyyatina wa talamidina min barakatihi wa asrarihi bidaraini. Ruya dan cerita ake anna Dawuda wa satamni Nabi Dawud iku waqa'atum iku basyuruhu apa meningali Nabi Dawud alam ro'atin ing atase wong wadon, alam ro'ati Uriya ing atase bojone Uriya ibni Hanan kang dadi anake Hanan. Famala mongko condong kalbu apa atine Nabi Dawud ilaiha maring imro'ah walaysa lan ora ana iku lahu kedue Nabi Dawud fi hadza ing dalem iki mala kalbuhu dan apa soal kata-kata pisan. Diceritakan dulu Nabi Dawud itu pandangannya Nabi Dawud itu jatuh pada seorang wanita yang mana wanita ini menjadi istrinya Uriya bin Hanan. Ketika pandangannya jatuh kepada seorang wanita tadi, maka hatinya Nabi Dawud menjadi condong kepada wanita tadi. Dan ini tidak berdosa. Ini tidak berdosa karena apa? Yang pertama, beliau ketika melihat seorang wanita itu, beliau melihat tanpa ada kesengajaan, tanpa ada unsur kesengajaan. Sebagaimana umatnya Rasulullah SAW, pandangan yang pertama kepada laki-laki atau pandangan yang pertama kepada seorang wanita itu adalah rezeki. Artinya apa? Artinya ketika orang itu melihat sekelebat, itu adalah rezeki minallah. Rezeki atau
tidak berdosa. Tapi kalau diulangi kembali lagi yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, ya maka berdosa. Itu bukan uzur namanya, karena kesengajaan. Ketika Nabi Daud itu melihat pertama kali kepada seorang wanita yang menjadi istrinya Uriah bin Hanan, ini beliau hatinya langsung condong kepada wanita tadi. Dan ini tidak berdosa pada syariatnya Nabi Daud, diperbolehkan. Nah, ketika beliau ada kecondongan dengan wanita tadi, maka beliau minta kepada Uriah bin Hanan sebagai suaminya untuk menceraikan istrinya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya istrinya Uriah bin Hanan tadi dinikah oleh Nabi Daud dan dicukupi oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, meskipun ini tidak berdosa, tapi ya mengurangi keagungan dan derajatnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan juga memiliki istri yang banyak. Nah, sementara Uriah bin Hanan itu tidak punya istri kecuali hanya itu tadi, wanita yang cantik ini tadi, kemudian diminta oleh Nabi Daud. Diberikan oleh Uriah bin Hanan kepada Nabi Daud. Nah, itu zaman dahulu boleh, seperti itu diperbolehkan. Zaman sekarang yang tidak ada. Dan nanti ketika seseorang melihat istrinya orang lain tertarik, kemudian minta kepada suaminya untuk menceraikan, kemudian dia nikahi, tidak ada sekarang. Kalau ada ya akan ramai, akan terjadi benturan di masyarakat. Zamannya Nabi Daud diperbolehkan. Ketika seseorang laki-laki melihat istrinya orang lain, kemudian dia tertarik, maka dia boleh minta kepada suami dari istri tadi untuk menikah atau menceraikannya. Kemudian sang laki-laki yang tertarik tadi menikahi kepada istrinya bekas temannya tadi. Bekas istrinya atau temannya tadi. Ini zamannya Nabi Daud diperbolehkan. Amawuku pasori anapun utawi tumibani peningali Nabi Daud alaiha ing atase imro'ah biwai dikosti kelawan tanpa sejo iku falaisa mongko ora ana apa wuku bidampi itu dosa. Adapun penglihatannya Nabi Daud jatuh pada seorang wanita yang menjadi istrinya Uriah bin Hanan ini tidak berdosa karena apa? Karena beliau melihat itu tanpa ada kesengajaan. Beliau melihat sepintas sekali, beliau langsung jatuh hati kepada wanita. Maka tidak berdosa. Sebagaimana syariatnya Rasulullah SAW, ketika seseorang itu melihat wanita lain sepintas sekali, maka itu juga tidak berdosa. Katakan itu adalah rezeki min Allah. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diulang kembali lagi dan ditengok lagi yang kedua kalinya, maka itu yang berdosa. Atau yang ketiga kali juga berdosa. Tapi ketika melihat pertama kali, maka nggak ada masalah. Akan rezeki. Bagaimana? Wa amma usul media anak pemutawid hasili condong akibatnya dari ing dalam iring-iring ini. Palesa mongko iku ora ana apa situs maili itu hari-hari tampan itu sok di annal maila karena sak temene condong laisa iku ora ana apa situs piusi iku ing dalam kekuasaane Nabi Daud. Adapun kecondongannya Nabi Daud kepada istrinya Uriah bin Hanan setelah beliau melihat sepintas kepada istrinya Uriah bin Hanan, ini juga bukan sebuah perbuatan dosa. Karena apa? Kecondongan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikuasai. Contohnya ketika kita senang kepada sesuatu, itu sesuatu kita itu nggak mampu untuk kita kendalikan. Kita nggak mampu untuk mengendalikannya. Jadi orang senang, orang tidak senang itu adalah relatif, nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa memaksakan kepada orang lain. Jadi orang senang dan orang senang dan tidak senang itu adalah merupakan relatif. Jadi relatif tergantung individu setiap orang. Jadi nggak sama. Kalau nanti sama ya susah artinya kalau sama relatifnya sama seumpama
Jadi seumpama ada seorang laki-laki senang kepada si A, seumpama. Jadi kesenangan daripada si orang laki-laki atau seorang laki-laki yang A atau fulan, katakanlah fulan ini senang kepada fulana. Ini belum tentu fulan yang lain senang kepada fulana. Belum tentu senang kepada fulana. Karena apa? Kecondongan hati itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dikendalikan. Itu sama halnya dengan apa yang dialami oleh Nabi Daud. Ketika beliau melihat yang pertama kali kepada istrinya Uria, maka hatinya condong kepada istri Nabi. Beliau nggak mampu untuk mengendalikan kecenderungan. Nah, hanya ketika Rasulullah SAW lebih condong kepada Siti Aisyah daripada istri beliau yang lain. Kecondongan ini atau kecintaan ini tidak bisa tidak bisa dikendalikan. Adalah yang fi'lunya atau yang mengerjakan itu adalah hati. Kecondongan, kecintaan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak mampu dikuasai, dikendalikan oleh pemilik hati itu sendiri. Falaisa mongko ora ana sapa si Nabi Daud iku mukallafan iku den pertibi kelawan mel. Falamma waqa'an wasmasane tumiba fi qalbi ing dalem atine Nabi Daud mahabbatuha apa demen imro'atu Uria. Kala kamu penutrih sapa si Nabi Daud min Uria saking Uria. Faqala mengucap mengendika sapa si Nabi Daud lahu maring Uria alaihi salam inzil. Duno sapa sira anim pratika saking wong wadon sira saking bojo wadon sira. Wakfil lan nyukupono sapa sira ni ingsun ha ing imraatika. Maka ketika hatinya Nabi Daud ini jatuh cinta kepada istrinya Uria bin Hanan, beliau ini langsung berkata kepada Uria bin Hanan. Dia ini nama laki-laki. Dia berkata apa perkataannya Nabi Daud kepada Uria? Inzil an imraatika waqtilniha. Lepaskanlah istrimu dan akan aku cukupi. Dan aku akan mencukupinya. Lepaskanlah istrimu dan aku akan mencukupi istrimu. Artinya apa? Ceraikanlah istrimu dan akan aku nikahi dia dan aku cukupi dia. Ini dawuhnya Nabi Daud kepada Uria bin Hanan. Pada waktu itu, zaman itu atau masa itu diperbolehkan orang berkata seperti itu. Nanti syariatnya Nabi Daud memperbolehkan seperti itu. Beda dengan syariatnya Rasulullah SAW. Tujuan sudah datanglah orang laki-laki kepada suami dari seorang istri. Aku ini sampai yang sudah dibacok, dicelurin, sudah ramai di masyarakat. Karena nggak berlaku di masyarakat kita atau nggak berlaku di syariatnya Rasulullah SAW. Ketika seorang laki-laki tertarik kepada istrinya orang lain, yang nggak boleh untuk minta kepada suaminya untuk menceraikan. Ini beda dengan syariatnya Nabi diperbolehkan minta kepada seorang suaminya, orang yang dicintainya atau suaminya, minta kepada suaminya wanita yang dicintai. Dia menikahi kepada wanita itu diperbolehkan. Itu juga berlaku di masyarakatnya Nabi Daud juga berlaku seperti itu. Ijol-ijolan misalnya. Ijol-ijolan tadi. Pastahnya mongko isin pirang sapa Uria aya ruga ing nolak sapa Uria hu ing Nabi Daud. Wa qala nolak sapa si Uria ha ing imro'ah. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono qaul jaizan iku ana fi syariat Daud ing dalam syariat Nabi Daud mutaten hari den biasake fima ing dalam barang baina ummati kang tetep ing dalam antarane umat Nabi Daud ghairu mukhilin kang orang yang catake ghairu mukhilin tur orang yang catake bil murati kelawan muruah. Nah, ketika Uria diminta oleh Nabi Daud untuk menceraikan istrinya yang sangat cantik itu, yang sangat menarik hatinya Nabi Daud, maka Uria ini malu kepada permintaannya Nabi Daud. Kemudian Uria ini mentalak istrinya.
itu diperbolehkan dalam syariatnya tadi, dan sudah biasa, sudah berlaku di masyarakatnya Nabi Daud. Ketika ada seorang laki-laki tertarik dengan istrinya orang lain, maka dia minta kepada suaminya supaya menolak istrinya dan dinikahi oleh dirinya. Jadi pada hakikatnya bahwa seorang istri, tadi semua perkara di dunia ini pada akhirnya adalah gantian, sebagaimana daunnya dari Ali Sayyid almarhum, bahwa pada hakikatnya dunia ini semuanya adalah bergantian. Jadi mobil, harta benda, atau sepeda motor, rumah, itu pada hakikatnya bergantian. Gantian yang memanfaatkan, gantian yang menggunakannya. Ketika punya rumah, maka rumah tadi nggak akan dibawa ke kuburan, nggak akan dibawa mati. Itu juga sepeda motor juga nggak akan dibawa mati. Akan diganti oleh penerusnya, diganti oleh ahli warisnya. Mobil, ketika punya mobil, ketika ditinggal mati, makanya diganti dengan ahli warisnya atau dijual, berarti dimanfaatkan oleh orang lain. Sama dengan istri, ketika punya istri yang masih cantik, nanti akan dimanfaatkan, akan digunakan, dibuka oleh laki-laki lain. Pada hakikatnya, semua barang di dunia itu bukan hak milik, tapi hak pakai, hak menggunakan. Seperti halnya sebuah tanah yang milik pemerintah, ada kalanya statusnya sebagai hak guna atau hak bangun atau hak memanfaatkan. Tapi hak bukan hak milik. Artinya pada suatu saat nanti ketika pemerintah menggunakannya, memanfaatkannya, maka dia bisa mencabutnya dari orang yang memanfaatkan itu. Nah, hanya dengan barang-barang dunia semuanya adalah hak guna. Hak memanfaatkan bukan hak milik. Kalau hak milik mungkin bisa dibawa pulang ketika berada di kuburan, ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hak milik itu yang mana? Hak milik itu adalah harta yang dibelanjakan untuk untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbangkan ke dalam masjid, disedekahkan untuk menyantuni anak yatim, sumbangkan ke mushola, madrasah, mana saja yang tujuannya untuk menghidupkan ilmu agamanya Allah, itulah harta hak milik, bukan harta hak pakai. Hak pakai itu nanti nggak dibawa ke kuburan, tapi kalau hak milik itu nanti akan dibawa ke kuburan. Artinya menemani dia dalam alam kuburnya. Hak milik itu yang mana kita belanjakan. Hak milik adalah harta yang kita belanjakan untuk menghidupkan atau untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang hak milik. Sementara yang kita pakai setiap hari, kita gunakan setiap hari, kita pakai sendiri, itu adalah sejatinya adalah hak pakai, hak guna yang mana ketika kita meninggal, kita tidak membawa sama sekali. Yang kita bawa adalah berupa kapan, tiga lapis itu saja. Tapi yang lain mobil itu nanti kita wariskan kepada ahli waris. Rumah juga kita wariskan kepada ahli waris. Sawah juga kita wariskan kepada ahli waris. Itu bukan hak milik, sebenarnya hanya hak. Dan ketika kita tinggalkan semuanya itu kadang-kadang dibuat royoan, dibuat bancaan sama ahli waris. Kadang-kadang ketika ahli warisnya nggak mengetahui atau nggak mereka, maka dia akan habiskan untuk poya-poya, untuk hal-hal yang tidak akan manfaat. Sementara yang punya tadi, yang mewariskan tadi, nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ceritanya Nabi Daud ini bahwa boleh meminta kepada orang laki-laki, meminta kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya, dan istri nanti akan dikawininya.
Ini adalah menandakan bahwa semua barang dunia adalah bukan hak milik, tetapi hak pakai. Kecuali harta yang kita belanjakan untuk akhirat, untuk menghidupkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana mongko ana apa sing kelakuan iku yasalipun jaluk sapa badhum sapa setengah kaum bantot ing setengah ayung zila ing ayang zila ing yen to mudun sapa sing badhum an zaujati saking saking bojone bojo wadone badhim fayatazawwaju ayang zila ing to kumpul sapa badhon an zaujati saking bojo wadone badhon fayatazawwaju mongko rapi sapa badhum ing zaujah. Ida ajabat ing dalam nalikane gawa aki sapa zaujah ing ba'dihim. Hadza utawi iki nuzul wa ing kana sanasana ana apa sing nuzul apa hadza iku jaizan ing menang fi dhahiri syariati ing dalam dhahiri syariat ila annahu kejaba sakmene hadza iku layaliku ora patut apa hadza. Ditarkihi krana ninggal hadza al afdhala ingkang luwih utama. Maka pada zamannya Nabi Daud tadi, bahwa sebagian kaum ketika melihat istrinya kaum yang lain, dan dia sangat takjub dengan istri Nabi, maka dia boleh minta kepada suaminya untuk menceraikan istrinya, dan dia yang akan menikahinya. Itu boleh pada syariatnya Nabi. Tapi meskipun diperbolehkan, tapi ini sangat-sangat tidak layak, karena apa meninggal yang lebih meninggalkan yang lebih afdol. Yang diatur ya tidak minta kepada istrinya orang lain, tapi menikah yang belum punya suami atau sudah punya suami tapi sudah jarang. Walidzalika lan karena iki layani kulitarkihi ataka mongko mangklahu Nabi Daud sapa Allah Gusti Allah ala dalika ing atase karena tidak patut, artinya perbuatannya tidak patut meskipun diperbolehkan oleh syariat tapi tidak pantas, maka Nabi Daud mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa inna talaba Daud mengkari-kari sak temeni nyupri Nabi Daud imra'ata Uriya ing wadone Uriya disirin iku krana rahasia ya lamukan mudah ini ing sirin sapa Allah Gusti Allah taala halim mulur sapa Allah wa huwa utawi sirin iku ana sak temene Nabi Daud iku lamata zawaja semangsane rapi sapa si Nabi Daud ha ing imraatu Uriya atat mongko teka sapa si imraah lahu krana lahu kedue Nabi Daud bi Sulaimana kelawan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud meminta Uria untuk menceraikan istrinya kemudian dinikahi oleh Nabi Daud ini karena sebuah rahasia yang hanya Allah yang tahu. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ketika Nabi Daud menikahi bekas istrinya Uria, ini ketika beliau menikahi dengan bekas istrinya Uria tadi, Nabi Daud dikaruniai anak yang bernama Nabi Sulaiman. Sulaiman ini hasil dari keturunan Nabi Daud dengan bekas istrinya Uria. Adalah sir atau rahasia hikmah kenapa Nabi Daud itu minta kepada Uria untuk menceraikan istrinya supaya dinikahi oleh Nabi Daud. Fahia mongko utawi Uria iku ummuhu iku ibune Sulaiman. Uria diceritakan apa anak Daud ada cerita lagi ada riwayat yang lain lagi yang menjelaskan asal-usul Nabi Daud itu bisa menikahi istrinya Uria. Nabi Daud itu kalau untuk cerita yang kedua ini, bahwa Nabi Daud itu minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manzilah, memberikan derajat yang sama dengan ayah-ayahnya atau orang tuanya Nabi Daud, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Kemudian juga beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Nabi Daud diberi cobaan sebagaimana Allah telah menguji kepada ayah-ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub.
Dan juga Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi anugerah, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan anugerah kelebihan kepada ayah-ayah Nabi Daud, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub. Karena itu sebelum beliau diberi anugerah oleh Allah, beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian yang datang kepada orang muslim, datang kepada orang yang mukmin, itu sejatinya bukan orang tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Dawud, apa sak temen Nabi Dawud alaihi salam iku tamanna iku arep-arep sapa Nabi Dawud yauman ing dalam suci dina minal ayami setengah-setengah pira-pira dina manzilata abaihi ing dalem atau ing panggonane pira-pira bapake Nabi Dawud, Ibrahim rupane Nabi Ibrahim, Ishaq Nabi Ishaq, wa Yakub Nabi Yakub, wa salalan nyuwun sapa si Nabi Dawud alaihi salam robbahu ing pangeran Nabi Dawud ayam takina ing muji sapa Allah sapa robbahu ing Nabi Dawud kang tahanan kaya oleh muji sapa robbahu ing Ibrahim, Ismail lan Yakub. Wa yukilan aweh sapa Allah ing Nabi Dawud bil nafati saking anugerah ing barang apa kang aweh sapa Allah ing Ibrahim, Ishaq lan Yakub. Nah, riwayat yang kedua ini menjelaskan bahwa Nabi Dawud itu berharap pada suatu ketika beliau sangat berharap untuk menduduki, mendapatkan manzilah, mendapatkan derajat yang sama dengan derajatnya orang tuanya Nabi Dawud, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub. Ibrahim, Ishaq dan Yakub ini adalah Nabi Ibrahim itu ayahnya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu ayah Nabi Yakub. Dari Bani Israel itu munculnya dari sini, dari keturunan Nabi Ishaq. Kemudian kalau Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim, beda ibu dengan Nabi Ishaq. Nabi Dawud ini juga termasuk keturunannya Nabi Ishaq. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi suatu manzilah, kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kedudukannya ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, Ishaq dan Nabi Yakub. Dan juga beliau meminta kepada Allah supaya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah menguji kepada ayah-ayahnya, kepada nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim, Ishaq dan Nabi Yakub. Maka fa'auha mongko aweh wahyu sapa Allah Gusti Allah taala halim maulud sapa Allah ilai maring Dawud annaka insan manusia kutub tanah ikut den uji sapa sira ya fi yaumi kadain dalam dina mungkine tahtaris mongko jogo-jogo sapa sira. Kala makana mongko semasane tinemu apa dari kaya mongko dina jaa mongko teko ing Nabi Dawud apa syaitan sapa syaitan kata masalah mongko ngimbo sapa syaitan lahu maring Nabi Dawud fi surati hamamatin ing dalem rupane manungsa min datin saking emas. Fiha kang iku ing dalem hamamah minggu launin utawi saben-saben werna hasan kang bagus. Pak ajaba mongko gawuk aki Nabi Dawud kusmuha apa bagus hamamah. Pamat dan menggondawa aki sopo si Nabi Dawud yang tahu ing astoni Nabi Dawud yang berterapun ngalap sopo Nabi Dawud ing hamamah. Wa yuria lan terapun meruhaki sopo si Nabi Dawud ing hamamah Bani Israil ing Bani Israil yang turut terapun ningali sopo si Bani Israil ilang kudrat lain maring kuasanya Allah Taala alim mulu sopo Allah. Fatarat mongko makbur apa hamamah bailur bailin kali ora adoh. Patapia mongko anut sapa Nabi Dawud ing hamamah. Fatarat mongko makbur apa hamamah min kuatin saking cendela. Pantadara mongko ningali sapa Dawud sapa Nabi Dawud aina takau ing dalem ditumiko apa hamamah. Fa al-syara mongko ningali sapa Dawud imra'atan ing wong wadon di bustane ing dalem kebun tasilu kalih kan atus apa imro'ah. Nah, ketika beliau minta supaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menguji kepada ayah-ayah beliau yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq,
Nabi Yakub, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud bahwa engkau wahai Daud akan diuji pada hari ini, pada hari kada, artinya hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berjaga-jagalah. Jadi ketika akan dapat ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Daud berjaga-jaga. Maka ketika datang hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, datanglah setan. Datanglah iblis, datanglah setan kepada Nabi Daud dengan merubah wujudnya menjadi seekor burung dara. Burung dara yang terbuat dari emas yang sangat indah. Jadi datanglah burung dara kepada Nabi Daud. Burung dara ini adalah setan. Setan yang mana menjadi ujian bagi Nabi Daud alaihi salam. Burung dara yang terbuat dari emas yang warnanya sangat-sangat indah. Nah, ketika Nabi Daud melihat burung tadi, beliau sangat takjub dengan burung tadi. Kemudian ketika takjub, beliau ini memanjangkan tangannya supaya beliau ini bisa mengambil, bisa memegang atau bisa menangkap burung tadi. Ternyata apa yang terjadi? Ketika beliau ingin memanjangkan tangan atau ingin mengambil atau menangkap burung tadi supaya beliau bisa memperlihatkan kepada Bani Israel tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan beliau ingin menangkap burung tadi, ingin diperlihatkan kepada kaumnya Bani Israel bahwa inilah termasuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menjadikan, Allah itu bisa membuat makhluk yang indah seperti ini, yaitu seekor burung dara yang terbuat dari emas yang sangat elok warnanya. Nah, ketika beliau ingin menangkapnya, ternyata apa yang terjadi? Ternyata burung tadi terbang. Ternyata burung tadi terbang tidak jauh dari tempatnya Nabi Daud. Kemudian beliau ikuti dari belakang. Setelah beliau ikuti dari belakang, ternyata burung ini hinggap di sebuah jendela. Ketika beliau ikuti terus, beliau ini tidak sengaja melihat seorang wanita yang berada di kebun sedang mandi. Melihat seorang wanita berada di kebun sedang mandi. Nah, ini awal mula daripada beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kena fitnah dari seorang wanita. Artinya apa? Ketika beliau melihat ada seorang wanita yang sedang mandi, ternyata wanita ini sangat cantik. Sangat cantik. Ketika beliau ini mendekati wanita tadi, kemudian seketika itu pula rambutnya tadi beliau dikipatkan atau ditarik supaya bisa menutupi wajahnya, menutupi anggota badannya. Malah menjadikan Nabi Daud semakin takjub, semakin ada rasa kepada wanita tadi. Nah, setelah itu ditanyakan kepada Nabi Daud, dicari informasi siapa wanita ini. Kemudian dijawab, ada jawaban dari kaumnya bahwa wanita ini adalah istrinya Uria. Nah, dari situ Nabi Daud minta kepada Uria supaya Uria untuk mentalak istrinya, dan Nabi Daud menikah dengan bekas istrinya Uria. Itu awal mula daripada Nabi Daud mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajaba mangko gawuk sapa Daud min husniha saking eloke saking ayune imro'ah. Wa hanat lan qalbune minha saking imro'ah tafatuhu. Fa Abu Syarat mongko ningali sapa si imro'ah billahu ing ayang-ayang Nabi Daud fanatodot mongko ngipatake sapa imro'ah sya'raha ing rambute imro'ah baweto mongko nutupi sapa imro'ah dadana ing imro'ah. Fazada mongko gawuk apa weto badanaha ing nambahi apa weto badanaha ing Nabi Daud ijaban apane gawuke. Pasala mongko takon sapa si Nabi Ibrahim ana saking imro'ah apabila mongko dikake lalu maring Nabi Ibrahim
inna satemene imro'ah iku imro'atu Uria iku wadone ibu Uria atau lapor mongko nupri sapa si Nabi Ibrahim Nabi Dawud minu saking Uria ayu toliko ing yen nolak sapa Nabi sapa Uria ha ing imro'ah dia tazawaja drabono ngerapi sapa si Nabi Dawud ha imro'ah kadalika mongko utai mongko ya tolaba minhu ayu tolikoha liyatazawajaha iku jaizun iku wenan min bainakin saking tanpa ingkari. Ketika beliau melihat ada seorang wanita yang sedang mandi, beliau sangat takjub dengan keelokan, dengan keayuan, kecantikan dari wanita tadi. Dan ketika beliau mendekatinya, maka wanita itu tahu bayang-bayangnya Nabi Dawud. Ketika wanita tahu bahwa ada seorang laki-laki, maka seketika itu pula rambutnya itu dikipatkan atau dibalik. Tujuannya apa? Supaya bisa menutupi anggota badannya. Maka semakin Nabi Dawud semakin takjub dengan wanita tadi. Maka beliau mencari keterangan dari mana siapa wanita ini. Kemudian dikatakan oleh Nabi Dawud bahwa innaha imratu Uria, bahwa dia adalah istrinya Uria bin Hanan. Maka Nabi Dawud ini minta kepada Uria supaya Uria ini mentalak istrinya. Dan Nabi Dawud menikahi bekas istrinya Uria, dan itu diperbolehkan di dalam syariatnya Nabi Dawud. Tanpa diingkari sama sekali, artinya sudah berlaku di kalangan di masyarakatnya Nabi Dawud. Dan ini nggak boleh dipraktekkan pada masyarakat kita, pada umatnya Rasulullah SAW. Kapan dipraktekkan di masyarakat kita akan terjadi kerami atau terjadi huru-hara dalam masyarakat. Contohnya ketika ada seorang laki-laki melihat ada seorang perempuan yang menjadi istrinya orang lain atau istrinya temannya, kemudian dia tertarik kepada istrinya teman tadi, minta kepada teman untuk menceraikan, ya pasti akan terjadi keramian. Akan terjadi perami, terjadi bacok-bacokan atau terjadi perang. Diperbolehkan zaman ini Rasulullah SAW. Itu beda dengan zamannya atau pada syariat Nabi dan Nabi itu diperbolehkan. Illa anna Dawuda kejaba sak temene Nabi Dawud alaihi salam ni azami manzilati krana agungi derajat Nabi Dawud wa rifai martabati lan luhuri derajat Nabi Dawud umuri syahilan luhuri perkarane tepangkat Nabi Dawud layang bagi iku ora saejo lan kudu Nabi Dawud apa ayat Allah kaya terjaluk sapa Nabi Dawud rajulan ing wong lanang laisa kang ora ana iku kudu rajul illa ra'atun kejaba sapa wadon wahidatun kang siji mun ayang zina ing yen turun sapa rajul an hasaking imro'ah wahidah Bayi tazawwaju mongko ngerapi sapa Nabi Dawud ha ing imro'ah akasopi saisun mertane akeh pira-pira bojone atau garwane Nabi Dawud. Balakana bali ana al-munasibu apa kang nantesi lagu maring Nabi Dawud iku ayat dibayang to ngalahake sapa Nabi Dawud awahu ing kekarepane Nabi Dawud au yasbira utawa sabar sapa Nabi Dawud alama ing atase barang untuk hinakan den uji ake kang den uji sapa Nabi Dawud di lawan Hanya saja karena apa? Karena Nabi Dawud itu mempunyai derajat yang tinggi, menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang rasul, maka sangat tidak pantas sekali apabila Nabi Dawud itu meminta kepada seorang laki-laki yang hanya punya istri satu. Sementara Nabi Dawud punya istrinya banyak. Sangat tidak pantas apabila Nabi Dawud minta kepada seorang laki-laki yang hanya dia punya satu istri tadi, diminta oleh Nabi Dawud untuk dinikahi yang kesekian kalinya. Itu tidak pantas sama sekali. Maka yang lebih baik bagi Nabi Dawud adalah semestinya beliau ini adalah bisa mengalahkan hawa nafsunya atau beliau bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan beliau ini menikahi dengan bekas istrinya orang lain yang dia hanya memiliki satu istri, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela atau
diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falidalika mengkono al-nasibul ayat di bahawahu ataba maklahu ing Nabi Daud sapa Allah Gusti Allah taala karim. Wa qala lan dika sapa Daud sapa Nabi Daud ibni maring putrane Nabi Daud Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Nabi Daud berkata kepada putra Nabi Sulaiman yang menjadi yang merupakan hasil dari pernikahannya dengan bekas istrinya Uria. Ya banihu anak anggir ingsun insi lunaku sapa sira khalfal asati ing dalem gurine macan wal usudi lan ula pira-pira ula gedhe kang ireng. Aladi ini tegese kang gedhe minal hayati saking ula wakilan aku ing dalem ayat sawadun kawi ireng karena baik keterangan visi kaki ing dalem kitab sihah. Wala tamsilan aja laku sapa sira khalfal mar'ati ing dalem gurine wong wadon. Nabi Daud berwasiat kepada putranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu orang yang seorang nabi yang paling kaya raya. Tapi apa saja yang menjadi permintaan Nabi Sulaiman dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jin, manusia, hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman dan bisa berbicara kepada hewan-hewan. Nanti berbicara dengan hewan. Maka suatu diceritakan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Sulaiman lewat itu ada segerombolan semut itu ngerumpi, ayo minggir, ada raja, minggir, maka nanti rumahmu akan diinjak-injak oleh Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum karena Nabi Sulaiman bisa mendengarkan, bisa memahami percakapan dari hewan, seperti hewan apa saja beliau bisa merupakan keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Sehingga menjadikan Ratu Bilqis pun beriman tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kalau mau ceritanya ada di dalam Al-Quran itu disebutkan semuanya ada ceritanya Nabi Sulaiman. Ini putranya Nabi Daud. Nah, ketika Nabi Daud ini berwasiat kepada Nabi Sulaiman, apa wasiatnya? Hai anakku, berjalanlah engkau di belakang singa. Dan berjalanlah engkau di belakang ular hitam yang besar. Dan janganlah engkau berjalan di belakangnya seorang wanita. Ini pasti ada hasilnya. Beliau berkata seperti itu, beliau berwasiat seperti itu kepada Nabi Sulaiman, pasti ada hasilnya, ada rahasianya. Kenapa beliau diperintahkan untuk berjalan di belakang singa? Lebih baik berjalan di belakang singa atau di belakang ular yang besar daripada berjalan di belakang seorang wanita. Hasilnya apa? Hasilnya atau rahasianya adalah bahwa ketika orang itu berjalan di belakangnya seorang wanita, pasti akan lepas dari fitnah yang ditimbulkannya. Karena sebagaimana dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa ketika seorang wanita berada di depan seorang laki-laki, maka setan itu akan menggodanya lewat pantatnya seorang wanita. Jadi ketika seorang laki-laki memandang pantatnya wanita, artinya berada di belakang depannya laki, maka ini oleh setan ini dipaes-paesnya atau dihiasi yang sedemikian rupa sehingga seorang laki-laki menjadi tertarik. Nah, ketika seorang wanita berada di depannya, maka setan ini menggoda laki-laki dengan apa? Menghiasi wajahnya seorang wanita. Dihiasi dengan sebegitu rupanya sehingga seorang laki-laki menjadi tertarik. Makanya oleh Nabi Daud, beliau berwasiat kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, hai Sulaiman, berjalanlah engkau di belakang singa. Itu lebih aman dari fitnah daripada engkau berjalan di belakang wanita." Waqala lan ngendika sapa mujahid ila akbar ing dalem nalikane madhep sapa almaratu sapa wadon. Jalasa mongko lungguh sapa iblis ala roksiha ing ngatasi sirahe mar'ah
Fazayyana mongko mais-maisi sapa iblis ing imro'ah liman maring wong yang burukan ningali sapa setan. Wa idza adbarna ing dalem nalikane mungkur sapa si mar'ah jalasa mungkur sapa iblis ala azizatiha ing atase bokonge mar'ah. Fazayyana mongko mais-maisi sapa iblis ing azizatiha liman maring wong yang burukan ningali sapa setan. Mujahid, Imam Mujahid berkata, ketika seorang wanita itu berhadapan-hadapan dengan seorang laki-laki, maka datanglah iblis ini duduk di mukanya seorang wanita. Dan dia menghiasi mukanya wanita supaya menarik seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki memandang seorang wanita berhadapan-hadapan, itu pasti ada rasa sesuatu yang berbeda. Ada rasa sesuatu yang berbeda. Nah, itulah merupakan jerat talinya atau godaan daripada setan itu tadi. Jadi dihiasi yang sedemikian rupa supaya seorang laki-laki tertarik. Wa idza adbarat jalasa ala jizatiha, dan ketika seorang wanita itu membelakangi, artinya seorang wanita itu berada di depannya seorang laki-laki, maka setan ini duduk di pantatnya seorang wanita. Dan dia hiasi yang sedemikian rupa sehingga orang yang memandangnya tadi pasti akan tertarik dengan atapnya tadi. Ya kan tadi itu karena setan yang menggodanya tadi, menghiasi pantatnya seorang wanita. Jadi akan berdepan dengan seorang laki-laki, maka yang dihiasi oleh iblis itu adalah mukanya seorang wanita. Kemudian ketika seorang wanita itu membelakangi seorang laki-laki, maka iblis datang dengan menghiasi pantatnya seorang wanita supaya yang melihat tadi tertarik kepada, nggak peduli wajahnya cantik atau tidak ya, tetapi untuk memang ya banyak seperti itu, artinya di masyarakat kita ya seperti itu. Itu adalah sudah dinas yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Wakilan ketika akhir Yahya maring Nabi Yahya alaihissalam, bahwa utawi Nabi Yahya lam yakun iku ora ono sapa kula kuwi Nabi Yahya pemil apa condong ing saya maring perkara. Ma iku apa batu zina utawi kawitane zina, kala ngendika sapa Nabi Yahya an-nadharu iku ningali depan ati paring wong wadon. Dikatakan kepada Nabi Yahya ini orang yang tidak punya kecondongan terhadap seorang wanita. Nabi Yahya tidak menikah. Tidak menikah atau belum menikah sebagaimana Nabi Isa. Karena tidak punya kecondongan dengan seorang wanita. Ketika Nabi Yahya ditanya oleh seseorang, ma badu zina, apa permulaan zina wahai Yahya, apa permulaan zina itu? Qala an-nadhru. Maka Nabi Yahya menjawab bahwa permulaan zina itu adalah dari pandangan. Dari pandangan turun ke hati, dari hati turun ke pipinya. Dari pandangan turun ke hati, dari hati turun ke pipi. Maka akan terjadi perzinaan dan sebagainya tadi. Jadi asal mula daripada sebuah dosa itu adalah dari pandangan. Artinya di ayat kemarin diperintahkan kita baik bagi mukmin atau mukminat hendaknya harus bisa menjaga pandangannya. Ya wudhu'na min absharihina atau ya wudhu min absharihim. Seorang mukmin diperintahkan untuk memejamkan pandangannya, mukminat atau seorang mukmin yang perempuan pun juga diperintahkan untuk memejamkan pandangannya. Watamanna lan angen-angen li zina maring zina bil qalbi kelawan hati. Kemudian teruskan lagi oleh Nabi Yahya, apa permulaan zina didahulukan sama beliau, dijawab sama beliau bahwa permulaan zina adalah pandangan. Kemudian berharap di dalam hatinya untuk melakukan perzinahan. Tadi dari mata turun ke hati-hatinya kepingin melakukan maksiat. Hatinya kepingin melakukan perzinahan. Jadi asal mula daripada zina itu adalah sebuah pandangan. Wazina ini utawi zina ini meripat. Iku min kabain syallah ini ku setengah saking gede-gede ini piro-piro dosa cilik.
Wa utawi zinal ain iku yu ati nekake apa zinal ain ila qurbi maring keparek ila kabirati maring dosa gede al-fahisati kang Allah. Wa utai al-qurbu ila kabirah iku zina farji iku zinane kemaluan atau zinane farji. Dan diteruskan lagi sama beliau bahwa zinanya pandangan, zinanya mata itu adalah lebih besar-besarnya dosa kecil. Dosa cilik sing paling gede itu adalah pandangan. Karena dari pandangan ini seseorang itu bisa mendekati terhadap dosa besar. Bisa menjadikan dirinya untuk melakukan dosa besar. Apa itu? Yaitu perzinahan. Dari pandangan dari mata turun ke hati, dari hati turun ke pipi, kemudian melakukan perzinahan. Jadi harus bisa menjaga pandangan kita. Gimana caranya? Ya memperbanyak membaca Al-Quran digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Paling tidak mau Quran, membaca Al-Quran itu bisa menjaga mata kita, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan kalau dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi besar, menjadi dosa yang besar. Dosa kecil kalau setiap hari setiap saat dilakukan, setiap waktu dikerjakan maka akan menjadikan dosa besar. Bukan dosa kecil lagi, tapi dosa besar. Maka butuh taubatan nasuha, butuh taubat yang sesungguhnya. Karena itu ketika melakukan dosa kecil, maka hendaknya selalu beristighfar, selalu taubat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya seorang itu ketika melakukan kesalahan sama halnya dengan orang itu memiliki baju yang kotor. Ketika kesalahan itu kecil, maka seperti halnya memiliki baju kotor yang sedikit, maka mudah untuk dicuci ketika mau mencucinya. Sama halnya dengan orang yang memiliki kesalahan yang kecil, ketika dia taubati, ketika dia istighfar, maka hilang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak pernah diistighfari, nggak pernah dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi besar. Sama halnya dengan baju yang nggak pernah dicuci selama 1 bulan, 2 bulan nggak pernah dicuci, maka akan menjadi kotor dan susah untuk dihilangkan. Waman utai sapane wong iku landak dirona kuwasa sapa sinan ala ghadhi basarihi ing atase ngremake peningale lam yaktir mongko ora kuwasa sapa sinan ala khifdi farji ing atase ngersa kemaluan iman. Barang siapa yang enggak mampu untuk memejamkan pandangannya, maka dia enggak akan mampu untuk memelihara kemaluannya. Jadi wong sing atau orang yang enggak bisa memejamkan matanya. Ini memejamkan bukan berarti berjalan dengan mata terpejam, tapi menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia melihat sesuatu yang diharapkan, ya langsung diistighfari dan sebagainya. Orang yang nggak bisa nggak bisa menjaga pandangannya tadi, maka dia tidak akan mampu untuk menjaga kemaluannya. Ya, nggak akan bisa menjaga hawa nafsunya tadi. Wakala ngendika sapa al-Fudail, sapa wong Fudail bin Iyad yaqulu ucap sapa iblis. Wa utawi nadhar ai an-nadhar tegese utawi ningali kausi iku gendewa ingsun al-qadimatu kang isi. Wa sahmilan jempali ingsun alati kang la ukti kang ora luput sapa ingsun bi kelawan sahmi ai tidak kesahmi tegese kelawan mungkun jempali. Fudail bin Iyad, sahabat Fudail bin Iyad itu berkata bahwa iblis itu berkata pandangan itu adalah busurku yang sudah lama, artinya sebagai senjatanya setan, dan juga menjadi anak panahku yang aku bisa tidak pernah menyasar tentang tujuanku. Artinya bahwa pandangan dari seorang laki-laki atau pandangan dari seorang wanita itu merupakan senjata pamungkasnya iblis untuk menggoda anak cucu dari Nabi Adam.
Kalau ngendika sapa badum sapa setengah syu'ara di syair. Kulul hawadisi mabda'uha minan nadhar wa mu'dhamun nari min mustaghil syarar. Kulul hawadisi utawi sakabehane pira-pira kedadian iku mabda'uha iku utawi gon kawitane hawadis iku nadhar saking ningali. Wa mu'dhamun nari utawi agung-agunge lara apa geni iku min mustaghil syarar iku saking milang cilik kealanan. Setiap dosa yang datang berawal setiap dosa yang datang itu berawal dari pandangan. Semua dosa yang dilakukan anak cucunya negara itu bermula dari sebuah pandangan. Wa mu'dhamun nari mimmas mustaqil syarar, dan sedangkan membesarkan api dikarenakan membesarnya api itu dikarenakan menganggap remeh terhadap kejelekan. Menganggap kecil terhadap kejelekan. Wal mar'u ta'i awa-awaan madama iku ing dalam selagine lan sapa sing mar'u ain iku anduweni mripat yukol dibuka mulak-malik sapa sing mar'u ha ing ain fi aini ing dalam pandangane pira-pira pandangane mripat iku maupun iku den kandhekake alan fatori ing atase kekhawatiran al-fatori ing atase kekhawatiran. Seseorang selama dia punya pandangan, punya mata yang dia bolak-balikkan, nanti bisa memandang ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, ke arah belakang, itu dia dalam keadaan kekhawatiran. Artinya apa? Dikhawatirkan nggak bisa menjaga pandangannya. Karena berarti pirang-pirang utawi peninggal pandangan fa'alat kang fu'ilat kang den agawi apa sinadhrah fi qalbi sahibiha. Wa fa'alat kang agawi apa sinadhrah fi qalbi sahibiha ing dalam atine wong kang duweni nadhrah iku fi'lul sihami iku kaya penggaweane jentaring bila tosin kelawan tanpa gendewa walawatan tanpa sangat senar. Walawatarin lan tanpa senar. Betapa banyak pandangan yang memberikan pengaruh pada hati seperti halnya sebuah anak panah yang tanpa gendewi, tanpa busur dan tanpa tali panahnya. Jadi pandangan itu bisa menjadikan membekas terhadap hati yang memiliki pandangan tadi. Terus orang laki-laki memandang kepada seorang perempuan, maka akan membekas dari hasil pandangan itu dalam hatinya orang yang memandang. Dan itu seperti halnya busur panah, seperti halnya sebuah anak panah tanpa busur dan tanpa senar. Ini adalah ungkapan-ungkapan ahli syair, ungkapan ahli syair yang bisa dimengerti oleh biasanya orang-orang yang ahli sastra yang tinggi. Ya suruh bungahake nadirahu ing wong kang ningali ma apa barang ndara kang melarati apa sinna khatirahu ing atine nadir la marhaban ora bejo kemayangan disuruh kelawan kebungahan ada kang bali apa surur bidorori kelawan kemelaratan. Sesuatu yang membuat gembira terhadap orang yang memandangnya itu membahayakan terhadap hatinya. Di pandangan seorang laki-laki kepada wanita senang, awalnya senang, tetapi bisa membahayakan terhadap hatinya apa? Condong kepada wanita tadi. La marhaban bisururin ada didoror, tidak ada kebahagiaan yang kembalinya untuk sebuah mara bahaya. Jadi nggak ada kebahagiaan yang kembalinya kebahagiaan itu untuk kepada sebuah marah, sebuah bahaya, sebuah mara bahaya. Bila marhaban bisururin ada didoror. Tidak ada kebahagiaan yang mana kebahagiaan nanti kembalinya kepada perkara yang membahayakan. Bagaimana tadi, pandang atau orang melihat orang lain senang,
matanya senang, tetapi ketika bisa membahayakan hati, artinya khotirnya membahayakan hati, dia akan condong kepada wanita yang dipandang tadi, maka itu bukanlah kebahagiaan sejati, tapi sebuah malapetaka. Wa qala lan dzika sapa umum mukminin Ummu Salamah. Rupane Ummu Salamah radhiyallahu anha istadzana nyuwun izin Abdullah ibn Maktum al-a'ma kang buta bahwa utawi Abdullah ibn Maktum iku ibnu Suraihin ibnu Surah ibnu Malik kang dadi putrane Malik ibni Rabi'ata. Wa Ummu Maktum utawi Ummu Maktum iku Ummu Abi iku ibune bapake Abdullah. Wasmuha utawi ismi utawi arani Ummu Maktum iku Atikah ibnu bintu Amir kang dadi putrine Amir. Ala Rasulillah nuwun idin ala Rasulillah ing ngatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana hali utawi ingsun wa Maimunah lan Maimunah iku jalisatani iku lungguh karune. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ihtajiba gawe aling-aling sapa sira loro. Fakulna mongko matur sapa ingsun awalaisa bi'ama awale ana ta ora ana sapa ibnu Ummi Maktum Abdullah bin Ummi Maktum iku bi'ama iku wong kang buta. Hamzatu mongko utawi Hamzah iku dakhlatan iku manjing ala muqaddar ing atas lafaz kang den kira-kirake wa madkhul wawu utawi perkara kang den leboni wawu iku maktufun alaikum matuf alaih ai ahwa tegese ana ta utawi Abdullah ibnu Maktum iku mubsyir kang bisa ningali walai salam ora ana sapa Abdullah ibnu Maktum iku bi'ama iku kang buta la yubsyir ora bisa ningali sapa Abdullah ibnu Maktum la ing kita. Baqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi wa antuma utawi sira loro iku la tusyirani wa antuma ana ta utawi sira loro la tusyirani iku ora bisa ningali sapa sira loro sira Maimunah lan Salamah bu ing Abdullah ibnu Maktum. Ummu Salamah ini juga termasuk istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata pada suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum, ini Abdullah bin Maktum ini adalah muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muadzin yang kedua. Jadi muadzin yang pertama itu adalah Bilal pada waktu subuh pada waktu fajar. Jadi yang pertama itu sahabat Bilal, kemudian kalau azan yang kedua ini adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi itu menandakan bahwa subuh sudah manjing atau sudah masuk waktu subuh. Ini kalau yang azan Abdullah ibnu Ummi Maktum maka itu sudah masuk waktu subuh. Tapi kalau yang azan Bilal maka belum waktu. Jadi dulu itu zaman dahulu sudah ada azan dua pada waktu fajar yaitu waktu subuh dan sebelum fajar waktu tahajud jam 3 atau jam setengah 4 itu. Dan untuk sahur ketika orang itu sahur kok yang azan Bilal berarti masih diperbolehkan untuk sahur. Tapi kalau yang azan Abdullah ibnu Maktum maka tidak diperbolehkan diperbolehkan makan karena sudah masuk waktu subuh. Nah, beliau ini orang yang a'ma, orang yang tidak bisa melihat atau orang yang buta. Pada suatu ketika Abdullah ibnu Maktum yang buta ini minta izin untuk masuk ke dalamnya Rasulullah SAW. Ketepatan di situ ada Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW, dan Maimunah yang duduk di samping Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda kepada keduanya, kepada Ummu Salamah sama Maimunah. Apa sabda beliau? Ihtajibah, bersembunyilah kalian berdua. Ada orang laki-laki, bersembunyilah kalian berdua, ada orang laki-laki. Kemudian Ummu Salamah sama Maimunah taklet kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Alaysa bi'ama ya Rasulullah?" Ibnu Ummi Maktum menika nak mboten saged mirsani ya Allah. Ya Rasulullah. Ibnu Ummi Maktum menika kan tiyang sing mboten saged mirsani. Nanten napa kok kula niki dipun utus, dipun perintahkan untuk bersembunyi.
Maka apa jawabannya Rasulullah? A'antuma la tubsiranihi, apakah kalian berdua tidak bisa? Apa kalian berdua tidak bisa melihatnya, melihat Ummi Maktum? Artinya apa? Dari hadis ini bahwa meskipun seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana laki-lakinya atau perempuannya ini nggak bisa melihat karena buta, ini tidak boleh berduaan. Tidak boleh berduaan apabila bukan mahramnya atau bukan suami istri. Meskipun salah satunya nggak bisa melihat. Kenapa demikian? Karena yang bisa melihat ini ketika melihat yang nggak bisa melihat ini juga diharamkan, tidak diperbolehkan. Jadi khalwah atau berduaan dengan orang yang nggak bisa melihat itu tetap hukumnya haram. Berlandaskan pada hadis ini ketika Nabi SAW ada tamu Abdullah Ummi Maktum yang tidak bisa melihat, ini beliau memerintahkan kepada kedua istri beliau yaitu Maimunah sama Ummu Salamah untuk bersembunyi tidak melihat kepada siapa? Kepada Abdullah Ummi Maktum. Ini menandakan bahwa meskipun yang laki-laki itu tidak bisa melihat, maka seorang wanita nggak boleh melihat kepada seorang laki-laki. Sama artinya ya, kemarin diterangkan bahwa seorang wanita nggak boleh melihat seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Begitu juga seorang laki-laki nggak boleh melihat seorang wanita yang bukan mahramnya. Meskipun seumpama salah satunya ini nggak bisa melihat karena buta, ya maka yang bisa melihat ini nggak boleh melihat kepada orang yang tidak bisa melihat. Itu kalau dia bukan mahram atau bukan karena dia adalah suaminya atau pasangannya atau istrinya. Wahada utai hadis iku yang dulu nuduhake posisi hada ala annahu ing satemene kelakuan laya juzu ora wenang linisa iku laya juzu ora wenang linisa iku ya watun apa mujalasatun umyani apa lelungguhan pira-pira wong kang uta kaya rumu mongko haram al ama ing ngatasi wong kang uta khol al khalwatu apa persepen binisa iku lawan pira-pira watun. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang orang yang buta itu nggak boleh duduk-duduk dengan seorang wanita. Jadi seorang yang buta itu nggak boleh mujarasah, nggak boleh cangkruan, nggak boleh kumpulan dengan seorang wanita. Begitu juga bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan yang buta atau nggak bisa melihat juga nggak boleh khalwah berduaan dengan pasangannya yang bukan sebagaimana dalam kitab Ihya. Karena hal yang mengkono keterangan yahrumu alal ama fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya. Bakal ngendika sapa Ibnu Hajar fi zawajir ing dalam kitab Zawajir. Bakal ana sapa Aisyah atau sapa Siti Aisyah wa Hafsah lan Siti Hafsah. Jadi saat ini iku wong kang lungguh karone ing Nabi ing dalam sandingi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patakhala mongko manjing mongko mlebu sapa Ibnu Ummi Maktum sapa Abdullah Ibnu Ummi Maktum al-A'makan wuto. Ta'amara mongko perintah sapa Rasulullah huma ing Aisyah lan Hafsah bil ihtijabi kelawan gawe aling-aling minhu saking Ibnu Ummi Maktum. Faqalata mongko ngucap sapa si Aisyah lan Hafsah innahu satemene Ibnu Ummi Maktum iku ama iku wong kang wuto. Lain surah bisa ningali sapa si Ibnu Ummi Maktum na ing kita. Pakola mengendika sapa si kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afaum yawani ana iku kang utawa karune antum utawi sira loro. Alastuma ana ta ora ana sapa sira loro iku tuku sira iku ningali sapa sira karo. Nah, kitab Zawajir atau kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar di sana meriwayatkan bahwa yang duduk di samping Rasulullah SAW itu bukan Ummi Salamah, bukan Maimunah, akan tetapi Siti Aisyah istrinya Rasulullah SAW dan Sayyidah Hafsah putrinya Rasulullah yang menjadi
Hafsah istrinya Rasulullah dari putrinya Sayyidina Umar. Jadi Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Yang mana keduanya juga termasuk istrinya Rasulullah. Nanti riwayat yang lain menjelaskan bahwa yang duduk yang bersama dengan Rasulullah ketika ditamoni oleh Ibnu Maktum itu bukan Ummu Salamah sama Maimunah, tetapi Siti Aisyah dan Siti Hafsah, yang mana kedua-duanya ini juga termasuk istrinya Rasulullah SAW. Siti Aisyah dari putrinya Sayyidina Abu Bakar, Siti Hafsah itu dari putrinya Sayyidina Umar. Ketika kedua-duanya duduk, maka datanglah siapa? Ibnu Maktum yang kita tadi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada keduanya untuk bersembunyi dari Abdullah ibnu Maktum. Kemudian beliau berdua, Siti Aisyah sama Siti Hafsah, ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Ibnu Maktum ini orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat? Maka dijawab Rasulullah SAW, apakah kalian berdua buta? Apakah kalian berdua tidak bisa melihat Ibnu Maktum? Dibalik oleh Rasulullah SAW. Nanti seorang wanita ketika melihat orang laki-laki, meskipun orang laki-laki tidak bisa melihat orang wanita karena butanya, maka tetap hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya tetap haram. Faqaluhu mangko utawi dawuh Kanjeng Nabi atuma iku mubtada wa nyawani utawi lafat nyawani ku khabari mubtada wal makna utawi maknane ahwa ana utawi Ibnu Ummi Maktum pasirun iku kang bisa ningali antuma mongko utawi sira loro nyawani iku wong kang buta karuni. Faqala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknati sapa Allah Gusti Allah an-nadhira ing wong kang ningali wa mandura ilahi lan kang tingali sapa ilahi al la ya juzu ora wenang limraatin kedue wadon mukmin kang mukmin bila kelawan Allah an tudhira apa yen to nglahirake to mertelake sapa si Ibrahim ala kuli ajnabiyin ing atase saben-saben wong lanang liya ai laisa tegese ora ana sapa kula ajnabiyin di zaujin iku bojo lanang wala mahram binasabin sebab nasab ai karabatin tegese kerabat au radhain utawa tunggal susun au nakahatin utawa pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu an-nadhira wal mangduba ilaih. Allah Subhanahu wa taala melaknat terhadap orang yang memandang dan orang yang dipandang. Yang maksudnya bukan orang laki-laki sama laki-laki, bukan tapi laki-laki sama perempuan, yang lawan jenis. Ketika seorang laki-laki memandang seorang wanita, maka dilaknat oleh Allah. Orang yang dipandang pun juga dilaknat oleh Allah. Sama halnya ketika seorang wanita memandang seorang laki-laki, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, sama halnya dengan orang yang dipandang pun juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu limra'atin mu'minatin billahi an tadhhura ala kulli ajnabiyyin. Seorang wanita yang mukmin kepada Allah, seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan untuk menampakkan anggota badannya kepada setiap laki-laki yang bukan muhrimnya atau laki-laki lain. Laki-laki yang bukan suaminya, laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahram dengan karena nasab atau karena sesusun atau karena pernikahan. Istilahnya laki-laki lain itu nanti nggak boleh menampakkan kepada, atau seorang wanita nggak boleh menampakkan kepada laki-laki lain tadi. Jadi seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diperbolehkan untuk menampakkan anggota badannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Wala yajuzu lan ora wenang apa anna durun ningali minhu saking rajul atau ajnabiyin ilaiha maring imra'ah wala minha lan ora saking imra'ah ilaihi maring ajnabiyin memandang
atau seorang wanita memandang kepada seorang laki-laki yang bukan mahram itu tidak diperbolehkan. Sama halnya seorang laki-laki yang bukan mahram juga tidak diperbolehkan memandang kepada wanita yang bukan mahram. Timbal baliknya sama. Orang laki-laki nggak boleh memandang pada perempuan yang bukan mahramnya. Sama halnya seorang wanita juga nggak boleh memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ini jelas sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yajibu mengko oleh wajib ala rajul ing atas sing lanang apa ayya uto apa yen to meremake sapa rajul kaum falu ing mripate rajul anane sesang melakukan kadzalika hadaka yang mengkono yajibu wajib al mar'ati ing atas wong wadon anta uto apa yen to meremake sapa mar'ah falu ing mripate mar'ah anir jari saking pira-pira wong lanang. Sebagaimana wajib bagi seorang laki-laki untuk memejamkan pandangannya dari wanita yang bukan mahramnya, maka itu juga wajib bagi seorang wanita untuk memejamkan pandangannya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi sami sebenarnya artinya nggak ada pilih kasih, artinya melanang oleh antara itu, kemudian itu oleh antara lanang boten. Isami, orang laki-laki nggak boleh melihat seorang perempuan pun juga nggak boleh melihat laki-laki yang bukan mahram. Kenapa kok yang diperintah untuk berhijab, diperintah untuk menutupi badannya, menutupi seluruh tubuhnya adalah seorang wanita? Karena tadi sebagaimana saya terangkan bahwa wanita itu adalah madinatul fitnah atau tempat timbulnya fitnah. Godaan-godaan sebagaimana yang keterangan dari hadis di depan tadi bahwa iblis atau syaitan itu menggoda kaum Adami dengan senjata seorang wanita. Kalau dia berhadapan dengan seorang wanita, maka yang dipoles, yang dihiasi adalah wajahnya wanita tadi. Jadi ketika dipandang seakan-akan wanita itu merasa cantik dan menarik. Tapi ketika seorang wanita itu membelakangi seorang laki-laki, maka iblis ini menggoda laki-laki dengan menghiasi pantatnya seorang wanita supaya kelihatan menarik. Tadi apa yang diperintahkan dalam syariat itu adalah seorang wanita hendaknya dia menutupi seluruh anggota badannya. Tapi madinatul fitnah, tempat fitnah. Karena koyok keterangan kola kang ngendika ing Mas Ibnu Hajar fi zawajir ing dalam kitab Zawajir. Wala ya juzulan orang menang al-masu apa ngepok bil musyafahati kelawan musyafahah au ma'an nawalatin utawa semutane ngelungake au nahwihima utawa sepadane musyafahah lan nawalah. Nah, ini yang biasanya nanti terjadi ketika hari raya, yaitu musyafahah, salaman dengan lawan jenisnya, salaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Di sini disebutkan wala ya juzul al-masu bil musyafahah. Baik laki-laki maupun perempuan atau wanita itu tidak diperbolehkan untuk menyentuh dengan cara bersalaman. Ini jelas sekali dalam mazhabul arba, dalam mazhab 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ini tidak diperbolehkan seorang laki-laki bersalaman dengan seorang wanita yang bukan muhrim. Nah, maka nanti akan timbul pertanyaan, nah gimana dengan seorang kiai atau seorang tokoh yang salaman dengan seorang wanita? Jadi beliau punya hujah sendiri. Tapi dengan sebagai kita sebagai orang awam, sebagai orang yang pengetahuannya kita sebagai pengetahuannya masih rendah, hendaknya kita mengikuti syariat yang berlaku. Artinya ketika syariat itu menerangkan bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, apalagi salaman dengan menyentuh tangannya seorang wanita atau seorang laki-laki yang bukan mahramnya, maka kita ikuti. Jangan sampai mengikuti orang yang
kita belum tahu apa namanya kebenarannya. Yang pasti apa? Yang pasti dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Hambali bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya ini tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram. Ini ono salah satu tokoh yang bukan mahramnya itu ya ya kita serahkan kepada beliau-beliaunya. Nah, mungkin beliau-beliaunya punya dalil tersendiri, punya dalil yang tersendiri. Itu yang semestinya kita praktekkan. Nanti jangan asal ikut-ikutan, tapi kita nggak tahu asal usulnya. Ketika kita yang kita pelajari dalam dalam musyayat tidak diperbolehkan, ya kita ikuti tidak diperbolehkan. Jangan mengikuti perkara-perkara atau sesuatu yang belum jelas dalilnya. Terus bagaimana? Sebenarnya memang ada tapi ini kalau yang sangat doib sekali. Ketika waktu belajar di Agarmaut dulu ada sebagian tolak itu hanya kepada Abdullah Harun. Di Indonesia itu adat atau kebiasaan bahwa seorang laki-laki atau seorang tokoh itu salaman dengan seorang wanita. Itu salah anggota. Beliau kemudian memberikan solusi. Terus sangat panjang yang intinya yang memang ada qaul yang yang doif sekali, yang sangat doif. Ini memperbolehkan seorang laki-laki salaman dengan seorang wanita. Tapi syaratnya orang waktu syahwati atau tidak muncul syahwatnya. Syahwat itu apa sih? Syahwat itu adalah mailul qalbi, kecondongan hati. Hatinya condong, rasa senang dan sebagainya itu sudah syahwat. Nah, kalau ada syahwatnya maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Ini adalah qaul yang doif sekali. Tidak boleh kita ikuti. Jadi semua qaul yang rajih, qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semuanya tidak memperbolehkan seorang laki-laki bersentuhan atau salaman dengan seorang wanita. Atau beliau juga menerangkan bahwa ada khilaf atau reko dalam hukum bahwa diperbolehkannya salaman antara laki-laki dengan perempuan di samping karena nggak ada syahwat juga dikarenakan adalah Ijabril kasri untuk apa? Untuk menolak anggapan dari orang yang minta salaman kepada tokoh tadi supaya tidak istilahnya ngeremaki atau memahamkan, mengayemkan terhadap orang yang minta salaman. Jabrul kasri. Jadi orang nolak kesusahan dan nolak kesusahan. Jadi uang sama orang laki perempuan. Seorang perempuan ketika dia minta salaman kepada seorang laki-laki, ketika katakanlah seperti ini, pasti ada rasa dalam hatinya kok ditolak ya, Nah, pasti ada rasa susah, ada rasa malu dan sebagainya. Untuk menolak itu, maka menurut qaul yang doif tadi, yang antara ilatnya atau alasannya untuk Jabril kasri. Jabril kasri itu apa? Jabril kasri adalah untuk menolak membeli kesusahan. Jadi orang susah, jadi salami nggak pokok. Makanya ini dari sebagian ulama atau sebagian tokoh atau sebagian tokoh masyarakat tetap mempraktikkan boleh atau tetap mempraktikkan memperbolehkan untuk salaman dengan lawan jenisnya. Tapi syarat tadi adalah tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan syahwat, dan juga untuk Jabril kasri, atau untuk nambeli kesusahan.
Kalau wong nek kapan ditolak salamane itu biasanya susah. Biasanya ana rasa kok gak gelem disalami yo, mesti ana rasa susah. Sebagaimana orang laki-laki pun ketika salaman dengan laki-laki, ketika dia nggak mau disalami itu pasti akan susah dia, akan susah, dia akan menjadi susah, menjadi terpikirkan. Apalagi yang salaman ini sebelumnya orang masyarakat, orang awam, katakan orang awam, kemudian dia sowan kepada seorang kiai atau seorang tokoh masyarakat, seumpama tokoh masyarakat tadi nggak mau disalami, mesti susah, susah. Oleh karena itu dari kaul ini memperbolehkan seorang laki-laki itu salaman dengan seorang wanita. Khususnya ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri. Banyak sekali dari tokoh-tokoh kita biasanya itu salaman dengan seorang wanita itu sudah biasa. Itu tadi karena ada sebagian kail atau kaul yang doif memperbolehkan seorang laki-laki bersama dengan seorang wanita, tetapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, tidak syahwat, dan juga untuk tujuannya tadi untuk lijadil kasri, untuk nambeli kesusahan dari orang yang mau salah. Nah, kita kalau sudah tahu hukumnya seperti ini, ya hendaknya kita tetap mengikuti yang mutamat. Artinya apa? Artinya ketika kita tahu bahwa salaman atau bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu diperbolehkan, haram hukumnya yang kita ikuti. Artinya kita praktekkan, jangan sampai latah untuk bersalaman dengan lawan jenis yang tidak muhrim, tidak muhrimnya. Pokoknya kalau kita biasakan seperti ini, nanti dia akan sudah paham, nanti sudah paham. Artinya bahwa laki-laki dengan perempuan itu nggak boleh salaman, dan itu yang menjadi pendapat daripada mazhab 4 Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ada yang membolehkan seorang laki-laki salaman dengan seorang wanita. Hanya kalau sekali yang memperbolehkan. Makanya ketika kita praktekkan dalam masyarakat, jangan sampai bersalaman dengan seorang wanita, maka nanti akan berlaku, artinya akan terbiasa seperti itu. Tapi kalau sudah kesalahan batin mungkin dari awalnya, dari pertamanya, sudah biasa bersalaman dengan laki-laki, akhirnya salah. Tapi kalau kita biasakan untuk tidak salaman dengan laki-laki yang bukan mahrimnya, ya insya Allah lambat laun pun juga akan terbiasa. Nanti ketika diminta salaman, ya biasa dengan salaman. Kenapa? Nanti afatnya lebih besar. Wala yajuzulan orang. Jadi seorang musafahah atau bersentuhan kulit dengan musafahah atau dengan mengulurkan tangan itu tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram. Wala yajuzulan orang apa annadhuru apa ningali min saking rajul ilaiha maring mar'ah. Fa inna ma mongko sak temene barang yahunu kan haram apa nadhuru ningali ma. Iku yahunu haram masu apa kebok ma bil aula kelawan kang utama. Karena perkara yang haram untuk dilihat itu juga haram untuk disentuh. Perkara yang haram untuk dilihat itu juga haram untuk disentuh. Wong wadon diharam dilihat itu juga haram untuk disentuh. Nah, perkara atau wadon atau seorang wanita yang boleh dilihat itu juga boleh disentuh. Contohnya wanita yang mahram maka boleh dilihat, maka juga boleh disentuh. Contohnya lagi mahram karena rodho atau mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, maka ketika dia boleh melihat maka juga boleh untuk disentuh. Itu adalah kaidah. Pokoknya perkara yang boleh disentuh, boleh dilihat, maka boleh disentuh. Kalau tidak boleh dilihat, artinya bukan mahramnya, maka juga tidak boleh untuk disentuh. Artinya tidak boleh salaman dan sebagainya. Ya anal krono satu menemas, iku ablahu lebih banget filadati yang dalam tenai wa aghlatu lan wi akut bidalilin kelawan dalil bidalil anal lan dalil satu kelawan iku lawan masalah menurut usul rajul Panzara mongko metunani sapa rajul katola mongko batal apa sombu apa posone rajul walau nadhara lan meningali sapa rajul panzara mongko metunani sapa rajul lam yatul mongko batal apa som
ada keterangan ini hanya syarafil goyati, syaraful goyati yaitu syarat kita goyah. Nah, menyentuh itu hukumnya lebih berat daripada melihat. Karena apa? Karena seandainya orang itu berpuasa, ketika berpuasa dia kemudian menyentuh wanita lain dan mengakibatkan dirinya keluar mani, hanya menyentuh saja, menyentuh kulitnya saking kediri syahwati sampai metu mani ini, maka batal puasanya. Batal puasanya. Beda dengan orang yang hanya melihat televisi kemudian dia ujuk-ujuk metu mani ini, maka tidak batal puasanya. Nah, dari sini bahwa menyentuh itu hukumnya lebih berat daripada hanya sekedar melihat. Karena menyentuh itu bisa menyentuh orang yang menyentuh wanita yang lain, kemudian bisa inzal atau mengeluarkan mani, maka nanti batal puasanya. Beda dengan orang yang hanya sekedar melihat meskipun keluar mani, maka nanti tidak batal puasanya. Dari dalil ini bisa diambil sebuah kefahaman bahwa hukum menyentuh itu lebih berat daripada hukum melihat. Menyentuh wanita yang bukan muhrim itu lebih berat dan lebih berat daripada melihat wanita yang bukan muhrimnya. Wa ruwiya atau baroni wallahu a'lam bishawab.